Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? La'allakum bi khair. How are you? Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah menjaga kesehatan antum semua. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dalam segala urusan. Dan kita juga jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran akidah, ya. Jadi pelajaran akidah ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita. Untuk kita tahu bagaimana fondasi hidup kita. Sehingga bisa memudahkan kita dalam beramal dan berbuat di kehidupan kita anak-anakku sekalian. Jadi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran akidah dan tujuannya kita bisa mengetahui tentang tujuan penciptaan kita, penciptaan jin dan manusia, ya. Apa sih tujuan kita diciptakan di dunia ini? Kita ini manusia ini tujuannya untuk apa anak-anakku sekalian? Ya. Insyaallah anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pelajaran kita dengan Ustadz ingin menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Itu kisah penciptaan manusia pertama. Itu Nabi Adam alaihi salam. Ya, Nabi Adam adalah bapaknya seluruh manusia, Abul Bashar. Beliau adalah salah seorang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, ya, dari tanah dan bumi dan airnya. Lalu membentuknya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk rupa. Jadi anak-anakku sekalian, setelah itu maka jadilah manusia, yaitu Adam tersebut alaihissalam, yang hidup terdiri dari daging, darah dan tulang. Masya Allah. Tahu tidak anak-anakku sekalian, Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat. Ya, hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bagaimana Nabi Adam itu dicipta Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan tingginya 60 hasta. Ya, kemudian Allah berfirman, pergilah dan ucapkanlah salam kepada para malaikat itu. Lalu dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu. Nah, tahu tidak salamnya Nabi Adam? Salamnya Nabi Adam dulu itu menjadi salamnya Nabi Adam sendiri dan salam untuk seluruh keturunan Nabi Adam. Salamnya kita juga. Apa itu? Assalamualaikum. Maka mereka menjawab, malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambah warahmatullahnya. Malaikat menambah Assalamualaikum warahmatullah. Masya Allah. Sehingga anak-anakku sekalian, kita mengikuti salamnya Nabi Adam. Ya, salam juga yang dianjurkan oleh salamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum dapat 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 kebaikan. Masya Allah. Nanti jangan pernah bosan-bosan untuk mengucapkan salam kepada siapapun. Ya, ini adalah salah satu bukti kita saling mencintai antara sesama. Insyaallah taala. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pelajaran dari kisah di atas apa? Yang pertama, manusia adalah makhluk yang paling baik. Ya, kita ini manusia yang paling baik, makhluk yang paling baik. Yang kedua, hari Jumat adalah hari yang paling baik, yang paling istimewa.
Yang ketiga, ucapan salam adalah ucapan yang paling baik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, surga adalah tempat yang paling baik yang kita inginkan. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Jadi Masya Allah ya, yang paling baik kita sebagai manusia berada di hari Jumat yang paling baik. Kita perbanyak salawat di sana, membaca surah Al-Kahfi, perbanyak amal kebaikan. Kemudian kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa? Untuk mendapatkan surganya Allah, tempat yang paling baik. InsyaAllah ta'ala. Nah, itulah pelajaran dari kisah yang di atas. Sekarang anak-anakku sekalian, kita perlu tahu. Kalau memang kita mau masuk surga, ya kita mau masuk surga nih. Semua manusia mau masuk surga. Anak, ustaz, antum, anak-anakku sekalian. Dan seluruh manusia ingin masuk surga. Jadi kita harus tahu tujuan kita diciptakan apa. Ya, tujuan kita diciptakan adalah Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepada Allah. Salat kita, sujud kita, ibadah kita, semua apa yang kita lakukan itu kita tujuan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi kita niatkan untuk beribadah kepada Allah taala. Biar kita apa? Kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sholat, berbakti pada kedua orang tua, membaca Al-Qur'an, menuntut ilmu atau perbuatan yang baik apapun selama diperintah oleh Allah, maka kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan kita sebagai manusia ini sebagai tujuan apa? Dengan tujuan sangat agung. Apa tujuannya? Beribadah kepada Allah. Salati, nusuki, mahyaya, wa mamati. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Jadi kita hanya diciptakan di dunia ini adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah taala. Ya, kita beribadah hanya untuk Allah. Tujuan saya hidup di sini untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita nuntut ilmu karena ini ibadah kepada Allah. Kita makan, minum pun beribadah kepada Allah taala. Jadi anak-anakku sekalian, alhamdulillah, itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Ya, paham nih? Sekarang anak-anakku sekalian kita kasih evaluasi ya. Tanya dulu. Kita tanya dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Yang pertama, siapakah manusia pertama yang diciptakan? Tadi sudah kita jelaskan. Manusia pertama diciptakan Allah siapa? Ya, dijawab ya. Yang kedua, tempat apa yang paling baik Allah persiapkan? Tempat yang paling baik Allah persiapkan adalah apa? Yang paling baik di akhirat nanti apa? Jawab ya. Kemudian yang ketiga, apa tujuan kita diciptakan di dunia ini? Apa? Tujuan kita diciptakan di dunia ini apa? Itu jawab nak ya. Semoga 3 pertanyaan ini kita semua bisa menjawabnya ya. Kita minta pertolongan sama Allah, kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Insyaallah taala. Anak-anakku sekalian, sebagai penutup kita puji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah yang telah memudahkan kita untuk mempelajari pelajaran akidah ini. Semoga Allah menjadikan kita sadar ya tentang tujuan kita di dunia ini apa. Ya, untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah hanya kepada Allah karena dialah yang telah menciptakan kita. Allahumma ya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.